Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sering nggak sih ngerasa kalau 24 jam sehari itu kayaknya kurang banget buat ngurusin semua administrasi dan persiapan ngajar? Nah, dalam 8 menit ke depan, kita bakal ngobrolin solusi yang menarik banget buat masalah itu. Kita akan kupas tuntas gimana caranya merancang pembelajaran yang benar-benar dalam dengan bantuan teknologi yang lagi heboh banget dibicarain, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, ini dia nih, pemandangan yang pasti akrab banget buat kita, ya kan? Tumpukan kertas administrasi yang kayaknya nggak ada habisnya. Padahal, di sisi lain, semangat kita tuh lagi membara buat bikin materi yang nyambung dan bermakna buat setiap siswa. Tantangannya, gimana caranya nemuin waktu dan energi di antara dua kesibukan ini? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tantangan ini tuh nyata, dan kita semua ngerasain hal yang sama. Tapi coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau kita punya asisten pribadi yang siap sedia 24 jam, yang bisa bantu ringanin beban administrasi, bahkan bisa jadi teman diskusi buat nyari ide-ide ngajar yang seru? Oke, disinilah AI mulai masuk ke dalam obrolan kita. Banyak banget yang nanya, AI ini sebetulnya ancaman yang bakal gantiin peran kita atau justru bisa jadi temen yang ngebantu banget? Yuk kita bedah bareng-bareng peran baru teknologi ini di kelas kita. Jadi, apa sih AI itu sebenarnya? Gampangnya gini, AI itu teknologi yang dibikin buat niru cara manusia berpikir. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, tujuannya spesifik banget. Buat bantu kita, para guru bikin proses belajar mengajar jadi jauh lebih efisien dan, yang paling penting, lebih personal buat tiap siswa. Sekarang kita lihat deh dua sisi mata uang ini. Di satu sisi ada rasa khawatir kalau AI bakal gantiin guru, bikin siswa jadi males. Tapi, coba lihat di sisi lain. Potensinya sebagai teman itu luar biasa loh. AI bisa banget meringankan tumpukan administrasi kita, bantu bikin materi yang pas buat tiap anak, dan bahkan jadi partner kita buat brainstorming ide-ide gila. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal fokus ke sisi teman ini ya. Oke, sekarang kita sambungin AI dengan jantung dari profesi kita, yaitu merancang pembelajaran mendalam. Ini bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan ya, ini itu sebuah filosofi tentang gimana caranya menciptakan pelajaran yang benar-benar nancep di hati dan pikiran siswa. Terus, apa itu pembelajaran mendalam? Ini adalah sebuah pendekatan yang melihat setiap siswa itu sebagai individu yang unik dan berharga. Tujuannya cuma satu, menciptakan proses belajar yang punya 3 pilar utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan pastinya menggembirakan. Yuk kita bedah satu persatu 3 pilar ini. Pertama, berkesadaran. Ini artinya kita bantu siswa sadar kalau mereka itu belajar buat diri mereka sendiri, biar mereka fokus dan rasa ingin tahunya tumbuh. Kedua, bermakna. Di sini kita coba sambungin materi pelajaran sama dunia nyata mereka. Jadi ilmunya itu nyantol, nggak cuma numpang lewat terus lupa. Dan yang ketiga, menggembirakan. Ini bukan sekedar ice breaking loh ya, tapi kita ciptakan aktivitas yang interaktif, menantang, sampai akhirnya bisa memicu aha moment. Momen saat mereka bilang, oh gitu ternyata. Keren banget kan konsepnya? Tapi pertanyaannya, dengan waktu kita yang super terbatas, gimana caranya kita bisa ngerancang semua ini? Nah, disinilah AI masuk sebagai alat bantu yang super canggih. Gimana caranya AI bisa bantu kita ngerancang pengalaman belajar yang kaya gini, tapi dengan cepat dan efisien? Coba kita lihat contohnya langsung ya. Anggap aja kita lagi ngobrol sama AI. Ini adalah prompt atau perintah yang kita kasih. Coba perhatikan deh, spesifik banget kan? Buatkan draft modul ajar untuk IPAS kelas 4, topiknya daur ulang, pakai pendekatan pembelajaran mendalam dan model project-based learning. Dengan kita kasih perintah sedetail ini, kita itu sebenarnya lagi ngasih arahan yang super jelas ke asisten digital kita. Dan, voila! Lihat apa yang kita dapat. Bukan cuma ide ngasal, tapi kerangka rencana pembelajaran yang lengkap dan rapi. AI bisa bantu kita nyusun identifikasi kesiapan siswa, ngerancang desain pembelajaran yang nyambung sama capaian pembelajaran atau CP, nyusun langkah-langkah project-based learning dari awal sampai akhir, bahkan sampai ngerancang asesmen di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Kerennya lagi, semua ini bisa jadi dalam hitungan menit aja. Angka ini mungkin cuma ilustrasi ya, tapi coba dibayangkan potensi waktu yang bisa kita hemat dari tugas-tugas administratif. Waktu yang tadinya habis buat bikin draft dari nol, sekarang bisa kita pakai buat poles-poles lagi, bikin lebih personal, dan yang paling penting, kita jadi punya lebih banyak waktu buat interaksi sama siswa-siswa kita.
Nah, setelah kita lihat betapa hebatnya kekuatan AI, sekarang kita harus bahas sisi yang paling penting. Gimana cara pakainya secara bijak dan bertanggung jawab. Karena ya gitu kan, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Oke, ini dia panduan praktisnya. Ada hal yang wajib dilakukan dan ada yang pantang dilakukan. Yang wajib dulu ya, selalu verifikasi dan validasi semua hasilnya. Jangan ditelan mentah-mentah. Anggap AI itu partner diskusi, bukan jawaban final. Dan tentu, manfaatkan buat efisiensi dan bikin materi jadi lebih personal. Nah, sekarang yang jangan dilakukan. Jangan pernah langsung copy-paste, jangan biarkan teknologi menggantikan kehangatan interaksi di kelas, dan ini krusial banget, jangan masukkan data pribadi siswa, dan jangan sampai kita jadi ketergantungan total sama AI. Poin ini penting banget buat kita pegang. Kita harus selalu ingat, AI itu mesin. Dia nggak punya hati, nggak punya empati, atau pemahaman konteks kayak kita. Keputusan final, sentuhan personal, koneksi emosional sama siswa, itu semua peran kita yang nggak akan pernah tergantikan oleh apapun. Grafik ini bener-bener merangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh, batang yang paling tinggi itu peran guru. Kita lah pemegang kendalinya. Batang yang di tengah itu bantuan AI sebagai alat. Dan yang terpenting, perhatiin batang yang paling pendek, ketergantungan. Nah, ini dia kuncinya. Kita yang harus ngendaliin teknologi, bukan sebaliknya. Jadi gimana dong gambaran masa depan kelas kita dengan adanya AI? Visi yang paling positif adalah ngelihat AI bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai pendorong kreativitas dan efektivitas kita sebagai seorang pendidik. Coba bayangkan waktu kita sebagai guru itu seperti kue donat ini. Mungkin sekarang porsi administrasi yang warna abu-abu itu terasa besar banget. Nah, dengan bantuan AI, porsi itu bisa kita kecilin. Terus waktu berharga yang kita dapat, itu kita pakai buat apa? Ya buat hal-hal yang lebih penting dong. Interaksi sama siswa jadi lebih banyak, kita punya waktu buat pengembangan diri, dan kita jadi bisa lebih inovatif dalam mengajar. Itulah tujuan akhirnya. Kalau ada satu pesan yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini, inilah pesannya. Kalimatnya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Gunakan kecerdasan buatan, tapi tetap pakai perasaan. Teknologi itu cuma alatnya, tapi hati dan kemanusiaan kita lah intinya. Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat refleksi Bapak dan Ibu semua. Setelah kita lihat potensinya, tantangannya, dan prinsip-prinsipnya, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Gimana caranya Anda akan memanfaatkan AI untuk memberdayakan diri Anda dan juga siswa-siswa Anda di dalam kelas? Coba direnungkan, karena masa depan pendidikan ada di tangan kita.